Komitmen ciptakan udara sehat, PT BJB pasang air das kolektor siklon. Probolinggo CB News Indonesia, sebagai upaya dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat, PT BJB Berdikari Jaya bersama terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kesehatan lingkungan sekitarnya, yang berlokasi di Jalan Lumajang Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Direktur PT BJB Yuwi Santoso mengatakan, ini adalah komponen siklon, yang dipasang sebelum pipa masuk ke alat penyedot debu. Fungsi dari siklon ini adalah sebagai separator, memisahkan antara debu dan partikel dari aliran udara yang disedot, sehingga bagian debu dan partikel akan jatuh ke bawah ditampung di tangki, dan tinggal udara yang bersih masuk ke bagian penyedot. Dengan cara dipisah menggunakan siklon ini, maka alat penyedot tidak cepat penuh, dan filter tidak cepat mampet sehingga kerja mesin penyedot juga lebih ringan. Secara sederhana, sistem das kolektor dirancang untuk menghilangkan partikulat berbahaya dari udara yang dihasilkan selama proses produksi. Selain itu, manfaat penggunaan sistem air das kolektor yang efektif dan efisien dapat meningkatkan umur panjang peralatan dan kesehatan pekerja, juga masyarakat lingkungan pabrik, terang Yuwi Santoso, Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Dari penjelasan singkat di atas, kita dapat mengetahui bahwa sistem air das kolektor sangat diperlukan. Studi psikologis juga telah membuktikan bahwa lingkungan kerja yang bersih dengan penerangan yang baik menghasilkan lebih banyak produktivitas dan meningkatkan moral pekerja. Tujuan penggunaan air das kolektor siklon pada dasarnya untuk menyaring, memisahkan, dan menangkap debu dan partikel serta melepaskan udara yang disanitasi. Terang Meneger Produksi Minkiet, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Baik pemirsa, kembali bersama dengan saya Luis Seriona dalam program spesial kami Ngopi Bareng. Spesialnya buat hari ini kami tim CB News jalan-jalan langsung untuk berkunjung ke perusahaan swasta di Kota Probolinggo. Salah satunya adalah PT BJB. Ya, nggak salah ya. Jaya bersama. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang langsung dengan Pak Direkturnya langsung. Namun sebelumnya kita berkenalan dulu. Apa kabar Pak Direktur? Baik ya. Bisa kenalkan diri dulu? Saya Yuwi Santoso, jabatan saya sebagai Direktur PT Berdikari Jaya Bersama, yang berada di Jalan Raya Lumajang, KM5 nomor 618 Probolinggo. Yang satunya, ini yang mendampingi ini sebagai apa nih? Bersama saya manajer produksi di sini, nama saya Minkiet. Gitu ya. Sudah lama di sini juga ya, manajer ya. 2016. Wow, luar biasa. Nah. Oke, baik pemirsa warga Probolinggo dan sekitarnya, khususnya Kota Probolinggo ya, terkait tentang manfaat CSR tentunya yang lagi banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Apa manfaat daripada CSR atau aksi sosial yang wajib atau perlu dilakukan oleh setiap perusahaan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini adalah salah satu perusahaan swasta yang namanya PT BJB ya. Hari ini saya berada di sini adalah salah satu perusahaan yang cukup konsisten atau secara terus-menerus melaksanakan yang namanya aksi sosial atau lebih kerennya disebut dengan CSR. Kita mau tanya dulu seperti apa pengolahannya langsung dengan Pak Direktur. Pak Direktur, seperti apa ini kok begitu konsekuennya untuk bisa melaksanakan? Saya lihat ini CSR banyak sekali sampai dengan dalam rangka bulan puasa juga melakukan bazar murah. Ini luar biasa ini. Ya. Pertama-tama kalau kita pribadi itu manusia itu kan harus berguna bagi sesamanya. Wah. Jadi begitu juga dengan perusahaan yang kita dirikan ini, kita mendirikan perusahaan ini paling tidak harus berguna juga bagi masyarakat, terutama sekitar pabrik. Jadi kita menyisihkan lah bahasanya keuntungan perusahaan untuk kita salurkan melalui dana CSR ke masyarakat sekitarnya. Wah, mungkin itu sebagai gitu ya, berguna ya. Berguna ya. Kalau sebaik-baiknya orang kalau tidak berguna bagi masyarakat kan tidak ada gunanya. Menurut saya begitu.
Ini jawaban luar biasa. Cuman yang jadi soal bagaimana mengelolanya, karena kita lihat beberapa tahun, 2 tahun kalau tidak salah kita semua terpukul, apalagi para pengusaha dengan COVID ini. Tapi saya lihat PT-nya atau perusahaan yang Anda pimpin tetap konsisten meskipun di tengah-tengah badai seperti kayak begitu. Alhamdulillah. Pada 2020 COVID tidak ada satupun pegawai yang kita berhentikan, walaupun perusahaan koordinasi negatif merugi. Jadi kita tetap pertahankan semua yang ada. Pasti nanti kalau kita berbuat baik sama orang, pasti ada nanti rezeki yang akan datang. Kita berprinsip gitu aja. Gitu ya. Iya. Baik, Pak Direktur, kira-kira tentang pendidikan tentunya ya, tentang pendidikan itu ada berapa yang pernah direalisasikan itu? Apa saja pengalaman pendidikan? Sudah mendirikan sekolah pintar yang di Kedung Asem tahun berapa itu Pak Mika? Itu di tahun 2018 awal. 2018 awal, rumah pintar yang terletak di Kedung Asem. Dan tahun lalu ya? Iya, tahun lalu kita mendirikan juga sekolah pintar kedua yang terletak di Sumber Taman. Yaitu ya moga-moga berguna bagi masyarakat sekitar tempat sekolahnya. Mungkin ada yang belum mampu untuk sekolah jadi bisa belajar di sana. Dan kita bekerjasama dengan PKH ya. Iya. Oh. Kalau soal lingkungan atau kayak seperti ada dampak-dampak seperti bencana alam atau apa, terjun juga? Ada beberapa lah. Kita kan juga kadang menyumbang beras, juga ada. Ya, maksudnya kita juga tidak di Probolinggo aja sih. Kadang kayak kemarin kita ada Semeru, kita juga ada melalui yayasan tertentu kita sumbang juga. Begitu ya. Gak apa-apa. Baik, Pak Direktur. Kira-kira dengan melakukan kegiatan sosial seperti mengalokasikan manfaat CSR di tengah-tengah masyarakat, punya harapan sedikit seperti apa? Harapannya ya semoga BJP ini bisa berkembang lebih baik, kerja dengan tenang. Gitu ya. Iya, kalau kita membantu CSR ya tidak mengharapkan imbalan apa-apa ya. Gitu ya. Ya, kita kan ikhlas. Netral ya. Netral jadi tidak. Seperti demi warga Probolinggo ya. Siap. Ini yang luar biasa sekali. Jadi melaksanakan atau merealisasikan CSR yang seperti yang sudah dilakukan oleh PT BJP tadi sudah dikatakan bahwa memang tujuan utamanya adalah untuk masyarakat. Tidak ada tendensi yang berbeda. Tidak ada. Memang masyarakat. Nah ini sesuai dengan apa yang diamanatkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu adalah guna utama adalah menjaga keseimbangan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Begitu ya? Iya, betul sekali. Wah, ini yang keren ini, menjaga harmonis. Artinya hadirnya perusahaan kira-kira membawa dampak positif juga ya. Harus begitu, wajib. Oke. Terima kasih Pak Direktur buat waktunya hari ini. Terima kasih sama-sama. Nah, buat waktunya hari ini kita bisa berbincang-bincang sedikit. Tentunya ini juga bisa menjadi sosialisasi kita juga kepada perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa menjadi contoh ke depan. Nah, oke pemirsa, ikuti kami terus jalan-jalan. Kita akan coba jalan-jalan melihat seperti apa kegiatannya perusahaan di tempat ini. Ikuti saya. Nah, oke saudara, ini sekarang saya berada di lokasi produksi, ya. Lokasi produksi saya juga masih tetap didampingi oleh Pak Direktur, juga Pak Manajer. Saudara, kita melihat di atas ini ada 4 cerobong kalau tidak salah itu ya. Nah, itu juga banyak yang dikeluhkan warga. Namun coba saya tanya dulu sama Pak Manajer atau pelaksana di sini. Pak, saya mau tanya dulu, itu ada berapa cerobong yang di atas itu? Cerobong kita ada 4 unit. Oh, ada 4 unit. Nah, terus kalau kemudian ada keluhan warga terkait dampak-dampak yang lain itu bagaimana cara mengatasinya? Jadi gini, keluhan yang disampaikan dengan warga itu begitu kita mendapat penyampaian langsung kita tidak lanjutin. Kita melakukan pengecekan. Sebelum ditemukannya pengaduan pun kita sudah melakukan pengecekan. Cuma namanya kan human error, biasanya tetap ada yang terlewatkan.
akhirnya terjadi. Artinya misalnya terjadi dampak yang dikena masyarakat itu bukan selama-lamanya, tidak ya? Tidak. Oh, ada waktu-waktu tertentu, Iya. misalnya ada error seperti Betul, itu ya? iya. Itu kira-kira nanti kalau mengatasi paling lama butuh waktu berapa lama kalau seperti kayak Biasanya kita lakukan itu sampai 1, 2 sampai 3 jam. Paling lama itu 3 jam. Oh gitu. Memang ada masa pemeliharaan seperti kayak begitu? Tetap kita pemeliharaan tetap berjalan. Setiap hari pun kita ada pemeliharaan, tapi yang biasanya penambahan unit untuk mengcover sesuatu yang kira-kiranya sering terjadi itu memang butuh waktu. Makanya kita desain, kita bikinkan, kita tambahkan di alat untuk mencegah hal-hal yang tidak seperti yang terjadi, pengaduan dan lain-lain. Nah, oke, baik pemirsa, itu lebih jelasnya tadi. Jadi memang segala sesuatu dampak dari sebuah pekerjaan itu memang pasti ada. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa terkait pemeliharaan itu sudah dilakukan secara terus-menerus, ya. Bisa saya tambahkan, kita sekarang juga bisa dilihat di sana membuat suatu alat tambahan mengcover supaya tidak terjadi dampak-dampak seperti lepasnya langis. Nah, oke. Kita Ini lihat ya. mungkin bisa membuat apa? Pak Minjak, mungkin Pak Minjak bisa menjelaskan. Membuat 2 unit dust collector untuk penahan debu yang langes-langes yang mungkin masih ada terlepas. Jadi nanti ada double cover untuk sebelum dia lepas ke cerobong itu ada 2 unit untuk penahan debu supaya tidak lepas keluar. Oh, Jadi ada 2 unit. ini ya, ini yang sekarang Ini yang sedang kita proses kita buatkan. begitu ya. Untuk penambahan alat sebagai Kira-kira pelaksanaannya seperti kayak gini butuh waktu berapa lama? kita targetkan ini 2 minggu sudah harus terinstall. 2 minggu terinstall. Jadi ini untuk membantu kerjanya cerobong atau bagaimana? Untuk membantu kerjanya cerobong. Jadi ada kemungkinan yang terlepas nanti sebelum dia ke cerobong ditahan oleh dust collector ini. Dan satu lagi untuk white scrubbernya itu kita pasangkan alat filter lagi. Jadi ada 2 cover dia. Oh begitu ya. Nah saudara, tadi kita sudah mendapat penjelasan bahwa selain 4 cerobong yang dimiliki oleh PT BJB, juga sekarang sedang membuat lagi ada satu semacam proteksi lagi sehingga memaksimalkan pembuangan melalui cerobong. Artinya menekan volume polusi yang akan berdampak di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu Pak Yoy? Ya, betul sekali. Harapannya sedikit untuk masyarakat Probolinggo dan sekitarnya ini. Kan bisa ngomong secara langsung ini kayaknya. Pak Joy ini sepertinya terbuka ini kan begitu ya. Jangan beredar-beredar begitu sepertinya ya. Harapannya ya mohon dukungannya. Kita harus berpikir positif, jangan dilihat negatifnya aja. Oke. Suatu perusahaan itu pasti ada negatif dan positifnya. Kalau memang banyak negatifnya ya monggo, tapi kalau banyak positifnya ya Kalau nyari salah ya salah tuh. Iya, maksudnya gitu. Kalau kita nyari salahnya orang ya pasti ada begitu perusahaan. Tapi ayolah kita sama-sama supaya Probolinggo ini maju, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Kita harus berpikiran positif, jangan negatifnya aja. Oke, jadi ini fungsinya untuk cover keduanya. Jadi cover pertama itu di dust collector cyclone. Setelah dia dari dust collector cyclone, debu yang dihasilkan itu tertahan di cyclone. Setelah itu nanti sebelum lepas ke cerobong dia difilter 1 kali lagi menggunakan white scrubber system. Jadi ini alatnya. Ini alatnya. Ini lagi di target kita 2 minggu sudah terinstall semua. Cyclone itu apa? Seperti spray? Iya, cyclone dia seperti penangkap debunya. Penangkap debunya. Gitu. Kalau yang Jadi nanti bakal yang keluar benar-benar asap murni. benar-benar asap murni, tidak ada debu. Harapannya. Ini perangkatnya mana saja? Sama. 1, Ini perangkatnya ini 2. menjadi satu bagian. Menjadi satu bagian dengan ini. Kalau yang ini? Ini beda, terpisah. Nah, jadi ini satu bagian, ini satu bagian. Jadi dalam unit itu nanti ada 2 cover. Yang tadi cyclone sama dengan white scrubber system. Nah oke baik pemirsa, demikianlah jalan-jalan kami hari ini di PT BJB berada di Jalan Lumajang ya. Ada Lumajang.
Nah, terkait dampak dan bagaimana cara penanganannya, dan juga bagaimana melakukan aksi sosialnya di tengah-tengah masyarakat yang tentunya berdampak bagi warga Probolinggo dan sekitarnya. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CBTV News Indonesia, berita seputar Probolinggo.